perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca. Tidak ada masalah sampai sekarang dengan Pak Anies dan Pak Prabowo? Rasanya nggak ada. Ya mungkin Pak Sandi perlu cek lagi ya, supaya lebih akurat. Artinya perjanjian itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016. Ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu. Yang saat ya. Pilgub 2017 itu. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai dan dia tidak ngerti perjuangan. Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati, tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat, Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah, mengenai perjanjian Pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan waktu itu, ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus ngurus Jakarta. Perjanjian politik Anies, Sandiaga, dan Prabowo yang diungkit jelang kepastian terbentuknya koalisi perubahan. Dilansir dari Kompas.com, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut memiliki janji politik dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Sandiaga Uno dalam tayangan YouTube Akbar Faisal yang tayang 26 Januari 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu berujar, Anies Baswedan punya perjanjian politik dengan Prabowo jelang pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Perjanjian itu ditulis oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang lain yaitu Fadlizon dan ditandatangani oleh Anies, Prabowo, dan Sandi. Di sisi lain, Wakil Anies dari tim kecil bakal Koalisi Perubahan Sudirman Said menapi jika Anies masih terikat perjanjian tersebut. Ia mengklaim tak tahu ada perjanjian antara Anies dengan Prabowo, sebab yang ada hanyalah perjanjian Anies dengan Sandi soal pembiayaan Pilgub DKI 2017 lalu. Saya tidak mendengar ada perjanjian Prabowo Anies soal Pilpres. Yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu, kata Sudirman Said di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin 30/2023. Isu menyeruak jelang terbentuknya koalisi perubahan, adapun Anies saat ini telah mendapatkan tiket informal dari ketiga partai politik atau parpol yang menjajaki koalisi perubahan. Ketiganya adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Saat ini, ketiga parpol tengah mempersiapkan penandatanganan nota kesepahaman untuk mengesahkan koalisi tersebut. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyebut substansi dan poin kesepakatan telah dibuat. Kini hanya menunggu momen penandatanganan oleh Ketua Umum ketiga parpol. Poin deklarasi sudah semua. Itu kan fungsinya tim kecil. Kami yang menyiapkan, tinggal kita cari momentum hari, bulan, tanggal yang baik saja, ujar Sugeng di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta 2023. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad enggan membeberkan isi perjanjian antara Anies, Prabowo, dan Sandiaga Uno. Ia membenarkan perjanjian politik itu ada dan berada di tangannya. Menurut Dasko, perjanjian itu nantinya bakal diungkap pada waktu yang tepat.
Nanti di kesempatan lain ya dilihat perkembanganlah nanti. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana? Ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 31 Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyampaikan bahwa perjanjian yang ada hanyalah melibatkan Anies dan Sandiaga. Sebagai salah satu pendukung Anies Sandi dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, Erwin mengaku mengetahui perjanjian tersebut. Menurutnya, perjanjian itu soal utang piutang logistik Pilgub DKI Jakarta 2017. Ia menceritakan saat itu Anies tidak punya cukup dana dan melakukan peminjaman pada Sandiaga. Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies. Karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih, juga kan waktu itu. Katanya saat dihubungi Kompas.com Minggu 5 2023. Saya akan fokus ngurus Jakarta.